Awali pekan ini, kita narasinya adalah rupiah terus dalam tren pelemahan. Bahkan tadi pagi sudah hampir menembus 16.500. Nah, sebelum kita kulik-kulik lagi kira-kira instrumen investasi apa sih yang kira-kira oke nih untuk dipertimbangkan. Tapi mungkin Sobat Cuan pengen tahu nih, sebetulnya apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan rupiah terus melemah bahkan menembus 16.500. Bahkan potensinya hingga 17.000 gitu. Kalau faktor kita bisa lihat dari internal dan eksternal. Kalau dari eksternal sendiri memang dari ketidakpastian global terutama mengenai tren suku bunga, The Fed terutama sebagai acuan kita, Bank Indonesia. Kemudian juga perang-perang meningkatkan harga minyak juga sehingga takutnya inflasi ini masih tetap akan tinggi di global. Kalau misalnya kita lihat faktor internal, sebenarnya dari data makroekonomi Indonesia itu sudah cukup bagus. Artinya fundamental kita sebenarnya kuat, dari kita lihat neraca dagang, kemudian neraca pembayaran, kemudian kita lihat inflasi kita yang masih terjaga. Sebenarnya baik, hanya saja memang ada ketakutan. Sebenarnya ini wajar ya, dimana ketika ada masa transisi kepemimpinan, sekarang berarti dari Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo, di situ ada celah ketidakpastian, di mana kita lihat dari kabinet yang baru, kemudian dari kebijakan yang baru, dan juga tentu saja hubungannya ke fiskal. Kalau yang beredar saat ini memang ketidakpastian itu mengenai kebijakan dan juga anggaran atau bagian fiskalnya. Kenapa? Karena adanya program-program baru dari Pak Prabowo ini yang sekarang sedang dihitung bagaimana beban ke APBN, walaupun memang sudah ada ya kabar ya kira-kira untuk terutama makan bergizi ini makan bergizi gratis 71 triliun. Namun yang kemudian dihitung bagaimana bebannya ke APBN, kemudian apakah akan berpengaruh terhadap rasio utang terhadap PDB kita. Nah, ini ketidakpastian ini, dan tentu saja menteri-menterinya yang mungkin akan juga akan dicermati nama-nama yang akan muncul, ini yang kemudian juga turut menekan dolar, menekan rupiah sehingga dolar juga menguat. Namun sebenarnya ini kalau kita melihat fundamental Indonesia bisa dikatakan mungkin sementara. Artinya angka sekarang tentu saja Bank Indonesia pasti akan ada intervensi atau mungkin kebijakan lain yang bisa menjaga stabilitas dolar, stabilitas rupiah. Kemudian kalau kita lihat fundamental Indonesia sebenarnya ada peluang untuk kemudian rupiah terus menguat. Hanya saja memang kondisi saat ini secara sentimen sedang tidak berpihak pada rupiah, baik itu dari eksternal maupun internal, sehingga kita lihat rupiah kemarin bahkan hampir menyentuh 16.500. Iya, tapi kalau misalnya kita perhatikan kan biasanya kalau udah memang kemarin waktu itu sempat di 16.400-an, Bank Indonesia langsung intervensi, begitu. Nah, untuk saat ini kan sudah nyaris di 16.500-an, nih kapan Pak Peri atau Bank Indonesia juga turun tangan untuk intervensi untuk menyetop begitu ya semakin terpuruknya nilai tukar rupiah. Tapi kalau yang mau saya tanyakan begitu ya, jika amit-amit begitu ya, saya bisa katakan rupiah benar-benar tembus di 17.000, sebenarnya apa sih efek yang paling signifikan dirasa langsung oleh masyarakat? Efek paling signifikan bisa jadi harga makanan akan meningkat karena kita beberapa bahan makanan pokok kita itu masih impor, sehingga ketika dolarnya menguat sampai ke 17.000, tentu saja harga makanan akan mahal. Artinya itu bisa menekan daya beli masyarakat, kemudian juga bisa meningkatkan inflasi yang ujung-ujungnya adalah bisa jadi kenaikan suku bunga lagi. Nah, ketika ini terjadi tentu saja akan merembet ke sektor real, di mana untuk kredit pun mungkin menjadi tersendat sehingga perusahaan-perusahaan akan memilih tidak untuk ekspansi tapi menyimpan dananya di bank sehingga ekonomi tidak berputar. Ketika itu terjadi ya mungkin akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Kalau misalnya dolar sampai ke 17.000. Kemudian saya rasa yang lainnya juga tentu akan terdampak ya harga properti karena itu mungkin bisa juga terdampak harga barang fashion yang kita impor dari luar cukup banyak, baik itu baju atau misalnya sepatu atau tas, itu juga akan terdampak sehingga mungkin yang kena efek dari rupiah ini nggak cuman kalangan menengah atau menengah ke bawah, tapi mungkin akan dirasakan juga oleh kalangan menengah dan atas. Sehingga efeknya saya rasa cukup luas ya kalau misalnya dolar bisa sampai ke 17.000.